Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di sini hari ini saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Biasa dipanggil Ana. Di sini saya mengampu dosen pengantar teknik industri untuk teman-teman semuanya. Ini masih semester 1 ya teman-teman. Semoga nanti betah, terus ilmu-ilmu yang diberikan bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya teman-teman. Di sini pertama saya akan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. Oke, jadi ini nama saya Anastasia Leli. Terus biasa dipanggil Ana atau Leli, boleh Ana, boleh Leli. Terus riwayat pendidikan, saya S1 dari Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, S2-nya dari Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, pengalaman kerja saya pernah kerja di pabrik sepatu Nike, namanya PT Adis Dinamika Sentosa. Di sana saya sebagai supervisor Human Resource Compliance. Tugasnya apa? Tugas saya itu menghubungkan antara produksi dan operasional supaya mereka itu tidak bertentangan satu sama lain. Jadi saya ke produksi, saya ke operasional, dan saya menjadi penengah di antara produksi dan operasional. Jadi pabrik bisa berjalan dengan lancar. Di situ posisi saya, dan itu masuk ke Human Resource Departemen HRD ya. Terus saya juga punya pengalaman jadi supply chain di PT Sukses Komarindo, itu pabrik sarung tangan. Di situ supply chain itu saya nanti supply chain ada first in first out, jadi itu bahan baku dari supplier disimpan di pabrik lalu digunakan oleh produksi. Nah, saya yang mengatur berapa bahan baku yang dibutuhkan, kemudian kita beli berapa, kapan pesannya. Jadi perputaran bahan baku itu tanggung jawab saya di pabrik tersebut. Terus kita mau pengen tahu nih, apa sih pengantar teknik industri? Teknik industri itu apa sih? Nih, pengantar teknik industri itu mata kuliah dasar di dalam teknik industri. Nah, ini pengantar teknik industri itu isinya itu gambaran umum keilmuan teknik industri. Terus nanti ada tujuan dan kegunaan mempelajari teknik industri. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Terus ini gambaran umum keilmuan teknik industri. Nah, nanti kita belajar sejarah perkembangan teknik industri. Ada sejarahnya, itu ada sebelum revolusi dan setelah revolusi. Ini ada gambarnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Ini adalah sebelum revolusi industri, prarevolusi ya, semua dikerjakan manual. Terus setelah itu kita bergerak ke revolusi industri. Nah, di revolusi industri ini hari ini sekarang ini sudah sampai industri 4.0. Nah, nanti kita akan bahas apa sih industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Nah, kemudian ada teknik dan manajemen industri. Apa itu teknik dan manajemen industri? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teknik industri itu berada di tengah-tengah antara orang-orang teknik dan orang-orang manajemen. Kalau orang-orang teknik, mereka itu sudut pandangnya terlalu teknik, kadang-kadang terlalu teknik, jadi nggak nyambung sama manajemen. Jadi mereka sering berantem. Yang secara teknik itu seperti ini A, secara manajemen B, jadi mereka saling berantem gitu. Nah, teknik industri itu mempelajari dua-duanya, teknik dan manajemen. Jadi kita bisa menjadi penghubung antara
teman-teman dari teknik dan teman-teman dari manajemen. Nah, itu kita tahu gapnya, kita tahu di mana sih mereka itu, kenapa sih mereka itu saling berseberangan, padahal sebenarnya itu berhubungan, teman-teman. Nah, kita yang bisa menghubungkan antara teknik dan manajemen tersebut. Terus ini ada teknik dan sistem industri. Jadi ini ada sistem aktivitas manusia. Nanti kita belajar ini semua. Ada proses produksi, material, sampai terus sampai K3. Nanti kita juga belajar tentang ekonomi teknik. Kita belajar tentang tata letak fasilitas. Nah, nanti kita belajar itu juga. Nah, ini 5 alasan pilih teknik industri. Kenapa waktu itu kenapa saya milih teknik industri? Karena peluang kerjanya itu luas. Kita bisa ke manajerial, kita bisa ke manajemen, dan kita bisa ke produksi. Nah, buktinya saya sudah masuk HRD compliance, dan itu saya manajerial di situ. Terus di pabrik sarung tangan itu bukan ke produksi, tapi saya ke bahan baku. Nah, ini 5 alasan pilih teknik industri itu tidak melulu tentang teknik, dapat juga ilmu manajemen hingga bisnis. Jadi kita itu sebenarnya nggak cuma belajar yang teknis banget, kita juga belajar manajemen, kita belajar gimana berbisnis. Terus kita mendapatkan banyak kompetensi dan skill. Nanti teman-teman tuh banyak banget, ada sertifikasi K3, ada sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, AMDAL. Pokoknya banyak banget sertifikasi yang teman-teman bisa dapatkan. Terus umumnya ada 3 bidang keahlian yang bisa kamu sesuaikan dengan passionmu. Apa aja itu 3 bidang keahlian? Bidang keahliannya itu adalah 1, manufaktur. Jadi buat teman-teman yang suka permesinan, suka produksi, mirip-mirip teknik mesin seperti itu ada di manufaktur. Terus ada juga ekonomi teknik. Ekonomi teknik itu nanti kita menentukan, kita menghitung nih, apakah pabrik ini, misalnya ada suatu pabrik dia merugi. Nah, kita menghitung apakah pabrik ini layak ditutup atau masih bisa dilanjutkan. Nah, itu namanya ekonomi teknik. Terus ada satu lagi manajemen industri. Nah, itu organisasi-organisasi yang ada di industri nanti teman-teman pelajari. Nah, 3 bidang itu nanti bisa teman-teman aplikasikan di pekerjaan. Terserah teman-teman passionnya di mana. Oke, lanjut. Terus bidang pekerjaan yang bisa dicoba sangat luas ya, karena kita bisa diproduksi, kita bisa ke manajemen. Oh ya, sebelumnya saya juga punya pengalaman jadi SPV Customer Service di Bank Sinarmas. Jadi teknik industri itu nggak melulu cuma di pabrik. Saya di bank jadi Customer Service, jadi SPV Customer Service bisa juga. Terus tidak hanya jadi pekerja, peluang jadi entrepreneur juga terbuka lebar ya. Jadi teman-teman itu tidak hanya jadi karyawan, teman-teman di sini bisa jadi pengusaha, jadi entrepreneur, punya usaha sendiri. Nah, ini 5 alasan teknik ini sumbernya saya ambil dari internet ini ya teman-teman ya, alamat internetnya. Nah, kemudian ada lagi nih contoh lowongan teknik industri. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada teknik industri di nomor 2 ini, jurusan teknik industri. Ini BUMN Hutama Karya. Ini perusahaan pemerintah Hutama Karya dan dia membutuhkan teknik industri. Contoh satu lagi dari Pertamina, pasti semua orang tahu lah ya Pertamina. Pertamina ini membutuhkan teknik industri. Di mana teknik industri nih? Teknik industri ada di sini nih. Teknik industri. Nah, teman-teman peluang kerjanya itu banyak sekali. Nanti saat mulai kuliah pertama, kan ini masih perkenalan, kita akan membahas sejarah perkembangan teknik industri. Oke? Nah, sekian dulu perkenalan dari saya. Terus pengantar apa itu teknik industri. Nanti teman-teman kalau mau tanya